Bapak, Ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan sampai saat ini masih memberikan setiap kita kesehatan, kemampuan, dan semangat untuk terus mengerjakan panggilan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Saat ini saya rindu menyampaikan pesan Tuhan melalui perenungan singkat. Perenungan singkat ini kita akan membaca Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui perenungan singkat ini, saya memberikan tema menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri tahta bukan bicara tentang kita datang ke tempat di mana Tuhan itu ada. Bukan itu. Kita sepakat bersama bahwa Tuhan itu ada di segala tempat. Menghampiri tahta artinya kita menyediakan waktu yang terbaik untuk kita bisa membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Sebab kalau kita sudah membangun persekutuan kita dengan Tuhan, maka ada hal-hal yang juga Tuhan menyediakan untuk setiap hidup kita. Bicara tentang kasih karunia, kita bersyukur. Kita yang awalnya tidak dilayakkan untuk bisa menjumpai Tuhan, tetapi oleh karena kasih karunia, kita dilayakkan untuk bisa menjumpai masing-masing pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, menghampiri tahta kasih karunia itu juga harus menjadi gaya hidup setiap kita di dalam pelayanan dan juga kehidupan kita hari lepas hari. Yang menarik di sini, ketika kita datang menghampiri tahta kasih karunia, kita menemukan dua poin yang penting. Yang pertama itu bicara tentang supaya kita menerima rahmat. Rahmat juga itu bicara tentang berkat Tuhan. Pada saat kita datang menghampiri tahtanya, kita juga menerima berkat yang juga Tuhan berikan buat setiap kita. Berkat apapun itu, bukan hanya sekedar uang, makan, minum, pakaian, bukan itu saja. Tetapi juga kesehatan dan kemudian berhasil dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita semua di pesat. Yang kedua adalah dikatakan juga bahwa supaya kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan. Ya, kita tahu bahwa keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Tetapi kita juga sebagai manusia biasa, kita merasa kita lemah, kita perlu pertolongan Tuhan itu juga terus senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Biarlah gaya hidup kita untuk datang kepada Tuhan itu juga semakin hari juga semakin kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita bicara tentang sebuah pelayanan, bicara tentang melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Namun kedua hal itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita punya banyak waktu sepanjang hari melakukan pekerjaan Tuhan, tapi ingat, kita juga punya waktu, menyediakan waktu kita untuk bisa menjumpai Tuhan, datang dan membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Sebab kalau kita datang kepada Tuhan, maka ada berkat Tuhan dan ada kasih Tuhan yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kita. Di masa pandemi seperti ini, kita sadar betul bahwa kita terbatas adanya. Mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan buat kita serasa sedang dibatasi oleh wabah corona ini. Tetapi satu hal yang menjadi kita perlu yakin bahwa Tuhan masih menyediakan berkat dan kemudian kasih-Nya untuk kita bisa mendapat pertolongan daripada Tuhan.
Oleh karena itu, biarlah senantiasa kita punya gaya hidup untuk setiap hari menghampiri tahta kasih karunia, agar kita menemukan berkat dan juga menemukan kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita. Kita perlu semangat dengan apa yang sudah kita kerjakan, optimis dengan apa yang sudah Tuhan percayakan buat setiap kita di pesat. Kelak nanti Tuhan akan juga nyatakan kuasanya atas setiap hal yang kita kerjakan, terkhususnya memuridkan anak-anak desa di pedesaan Indonesia ini. Salam sehat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.